Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, berikutnya Bapak akan meneruskan materi yaitu tentang mata pelajaran PAI ya, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi kita ya, yaitu tentang bab ya. Alhamdulillah anak-anak sudah menyimak di bab 1 yang Bapak jelaskan di link kemarin ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali materi yaitu masih sama bab 1 tentang melafadzkan ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan tema tafakkur yaitu berpikir kritis dan demokrasi. Baik, Bapak akan membacakan surat Ali Imran ayat 190 sampai 91. Baik anak-anak, perhatikan dengan seksama ya bagaimana melafadzkan ayat Al-Qur'an secara tartil ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, pastikan kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil sebagaimana Bapak contohkan. Baik, kita masuk di bab berikutnya, di bagian berikutnya, yaitu pengenalan tentang hukum lam ta'rif ya, yaitu terkait dengan kaidah tajwid, yaitu membaca Quran harus disertai dengan kaidah tajwidnya, yaitu terkait dengan ya tajwid. Materi kita adalah hukum lam ta'rif, yaitu dibagi dua ya, yaitu al ya, yaitu idgham qamariyah dan idgham syamsiyah. Idgham qamariyah ialah al bertemu huruf qamariyah. Hurufnya qamariyah ada 14 yaitu ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah, ya. Contohnya di lafaz al-basiru, al-ghafuru, al-halimu, al-jalilu ya. Sehingga kata kuncinya adalah setelah al tidak ada huruf yang disyiddah atau ditasydid. Yang kedua adalah idgham syamsiyah, ialah huruf al bertemu dengan huruf syamsiyah, di mana hurufnya ada 14 juga, yaitu ta, tha, zal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, lam, nun. Contohnya wasyamsi assalamu at-tawwabu ar-rahimu. Sehingga kata kuncinya adalah setelah al di situ ada huruf yang disyiddah atau ditasydid. Ya, mudah-mudahan anak-anak paham ya dan mengerti tentang kaidah ilmu tajwid. Baik, berikutnya kita akan mengidentifikasi yaitu hukum tajwid yang ada dalam lafaz yang kita baca tadi. Baik, yang pertama lafaz inna fi ya. Inna fi ya. Hukum bacanya ada gunnah gitu ya. Gunnah musyaddadah, gunnah yang ditasydid disyiddah. Karena ada dua huruf nun yang ya, ada dua nun di situ sebenarnya ya bertemu langsung ya. Kemudian yang kedua adalah lafaz wan nahari yaitu gunnah, yaitu nun syiddah, ada dua nun juga bertemu langsung. Yang ketiga adalah la ayatil liulil albab, yaitu yang pertama adalah tilli, yaitu idgham bila gunnah ya, kemudian albabi yaitu qalqalah. Apa idgham bila gunnah? Yaitu masuk dengan tidak mendengung
Qalqalah adalah memantulkan huruf itu sendiri, yaitu ba. Al-bab, gitu ya. Sehingga alasannya adalah tanwin kasrah bertemu dengan lam. Sehingga yang kedua adalah huruf ba dibaca mati di akhir ayat. Kemudian yang keempat adalah qiyamau wa qu'udaw wa. Dinamakan idgham bi gunnah, ya. Bi gunnah. Apa itu? Tanwin fathah. Tanwin fathah bertemu dengan huruf wawu itu sendiri. Baik anak-anakku, ya, nanti insyaallah kita akan belajar terus untuk memahami tentang kaidah ilmu tajwid. Baik, berikutnya asbabun nuzul. Ya, asbabun nuzul Ali Imran ini adalah terkait dengan al-kisah dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkan pada malam ini untuk beribadah kepada Allah sepenuhnya? Kemudian jawab Aisyah kepada suaminya yaitu Rasulullah, sesungguhnya saya menyenangi apa yang engkau senangi, menyukai apa yang engkau sukai. Saya izinkan engkau melakukannya. Kemudian Nabi mengambil kirbah, yaitu tempat air yang terbuat dari kulit domba yang terletak di dalam rumah. Lalu beliau berwudu, selanjutnya lalu beliau mengerjakan sholat. Di waktu sholat beliau menangis sampai-sampai air mata membasahi kainnya karena merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Setelah sholat, beliau pun duduk memuji-muji Allah dan kembali menangis terseduh-seduh. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya seraya berdoa dan menangis lagi, dan air matanya pun membasahi tanah. Baik anak-anakku sekalian, diperhatikan bahwa setelah itu kemudian datanglah sahabat Bilal bin Rabah untuk adzan subuh dan melihat Nabi menangis. Kemudian ia bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapakah Rasulullah menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang." Nabi pun menjawab, "Apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana saya tidak menangis pada malam ini Allah telah menurunkan ayat kepadaku, yaitu surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Selanjutnya beliau berkata, alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ini dan tidak memikirkan dan tidak merenungkan kandungan artinya dan atau terjemahannya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah diminta untuk berfikir, bertafakkur tentang ciptaan Allah, yaitu berupa alam semesta dan dalam diri kita sendiri. Sehingga kewajiban kita adalah berfikir, ya, tafakkaru fi khalqillah, berfikir tentang penciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah, jangan dan tidak boleh kita memikirkan tentang zatnya Allah itu sendiri, ya. Sehingga kita berfikir inilah alasan secara Islami di mana kita diminta untuk berfikir secara kritis. Baik, anak-anakku sekalian, kemudian ini khulasoh, yaitu khulasoh adalah rangkuman yang materi yang mungkin anak-anak sudah merangkum di pertemuan kemarin, ya. Bapak tegaskan kembali di pertemuan ini. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis merupakan sebuah kemampuan yang sangat esensial untuk kehidupan. Artinya ketika kita mempunyai akal pikiran, maka kita berfungsi sangat efektif, ya, berfungsi efektif dalam semua aspek kehidupan. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, maka kita harus berpikir baik dan buruknya apa yang kita lakukan. Yang kedua, berdemokrasi telah menjadi esensi juga dalam kehidupan kita, khususnya di bangsa Indonesia, di negara di Indonesia ini telah berjalan dari waktu ke waktu, sehingga demokrasi, ya, itu perlu kita hayati dan perlu kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, itu aja materi kita hari ini. Kemudian tugas kalian adalah, yang pertama adalah menemukan jawaban hukum nun sukun dan tanwin yang dibagi menjadi berapa itu, ya. Kemudian apa yang dinamakan idhar halqi dan idgham bi gunnah. Kemudian hukum lam ta'rif al ada berapa? Silakan disebutkan, dan kemudian tulislah asbabun nuzul yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi, ya. Kemudian terjemahannya, ya. Kalaupun tadi tidak ada, silakan mencari Quran terjemah dan disalin, ya, atau dengan internet, ya, memudahkan kita, ya. Kemudian jawaban itu silakan tulis di buku PAI-nya, ya, boleh diketik juga boleh. Kemudian kalian fotokan dan dikirim ke classroom, ya.
yang Bapak buat, yaitu materi kita, tugas kalian. Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan, ya. Kemudian kalian bisa bersemangat untuk menjalankan, ya, aktivitas khususnya dalam mencari ilmu, ya, di era pandemi ini, ya. Kita berharap mudah-mudahan Allah angkat kondisi pandemi ini sehingga kita beraktivitas secara normal kembali dan bisa bertatap muka kembali. Itu aja dari Bapak, kurangnya mohon maaf, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.